Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Anjarwati Maftuhah dengan NPM 202151500713. Dalam video kali ini saya akan menjelaskan tentang Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu pengetahuan. Kemudian yang pertama ada yang namanya konsep dasar nilai perkembangan ilmu. Nah, nilai-nilai dalam Pancasila itu menjadi rambu-rambu normatif dalam perkembangan iptek. Nah, kemudian perkembangan iptek itu tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai yang ada dalam Pancasila. Yang kedua, ada yang namanya urgensi Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu. Nah, di satu sisi perkembangan iptek itu memudahkan manusia untuk memecahkan masalah. Nah, tapi di sisi lain iptek itulah yang menghancurkan manusia. Nah, oleh karena itu, perkembangan iptek itu harus didasari dengan nilai-nilai budaya dan ideologi yang bersumber dari Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Nah, kemudian apa sih alasannya Pancasila itu dijadikan sebagai nilai dasar pengembangan ilmu? Nah, yang pertama, karena perkembangan iptek itu membuat kerusakan pada lingkungan dan lain sebagainya. Nah, jadi itu di alasannya kenapa dibutuhkannya Pancasila. Nah, kemudian yang kedua, pemakaian sila-sila Pancasila yang ada di dalam nilai dasar pengembangan ilmu itu untuk mengontrol perkembangan iptek yang sangat-sangat berpengaruh pada kehidupan manusia juga peradaban manusia. Nah, jadi itu alasannya untuk mengontrol perkembangan iptek yang sangat berpengaruh pada manusia. Nah, kali ini kita akan menggali tentang Pancasila kan dijadikan sebagai dasar nilai pengembangan ilmu. Nah, apa aja sih sumber-sumber Pancasila itu sehingga dia dijadikan sebagai dasar pengembangan ilmu. Nah, ada 3 sumber. Yang pertama itu ada yang namanya sumber historis. Nah, yang kedua ada yang namanya sumber sosiologis, dan yang ketiga ada yang namanya sumber politis. Nah, yang pertama itu sumber historis itu sesuai namanya, lampau, yang sudah lama. Nah, itu diambil dari Undang-Undang Dasar 1945 dalam pembukaannya. Nah, yang kedua itu namanya sumber sosiologis. Nah, sumber sosiologis itu berpengaruh dengan masyarakat, karena dengan sosial ya, berpengaruh dengan masyarakat, karena masyarakat itu sangat mempunyai dimensi ketuhanan, terus kesosialisasian. Nah, jadinya dibutuhkan perkembangan iptek. Sumber politis itu tergantung dengan kebijakan negara itu sendiri. Contohnya dari kebijakan presidennya itu yang mengaitkan bahwa dasar nilai pengembangan ilmu itu dikaitkan dengan Pancasila. Nah, kemudian kita akan mengaitkan, tadi kan dibilang bahwa Pancasila itu dijadikan sebagai nilai dasar pengembangan ilmu pengetahuan. Nah, kita kaitkan dengan isi Pancasila tersebut. Nah, sila yang pertama itu ketuhanan yang Maha Esa. Nah, bertujuan untuk mengimplementasikan pengetahuan, keseimbangan antara rasional dan irasional, antara akal, rasa, dan juga kehendak. Nah, kemudian sila yang kedua itu kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, dalam perkembangan iptek itu manusia harus memiliki sifat beradab, karena perkembangan iptek itu hasil dari budaya manusia yang beradab dan juga bermoral. Nah, sila yang ketiga itu persatuan Indonesia. Nah, maksudnya itu iptek haruslah mengembangkan rasa nasionalisme warga dan menjunjung tinggi keluhuran bangsa. Nah, kemudian sila yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan itu bertujuan untuk mendasari perkembangan iptek, bagaimana mendasari perkembangan iptek secara demokratis. Nah, kemudian yang terakhir sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, itu bertujuan untuk mengimplementasikan perkembangan iptek untuk selalu dan harus menjaga keseimbangan keadilan dalam kemanusiaan. Nah, jadi itulah semua alasan atau yang menjadi Pancasila itu sebagai dasar nilai perkembangan ilmu pengetahuan di Indonesia ini.
Oke, cukup sampai di situ penjelasan saya dalam Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu pengetahuan. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya bila ada salah kalimat atau salah kata atau bahkan dalam materi ini banyak yang salah, tolong dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.